Mungkin ada yang mau cerita dulu ke saya. Mungkin ada pengalaman dengan penggunaan kolagen atau mendengar mitos-mitos apa, isu-isu apa tentang kolagen, bisa disampaikan, nanti kita bahas. Sambil menunggu Mbak Raras mungkin. Isu-isu yang terkait kolagen misalnya. Oh, berarti boleh nih ya dok sharing. Boleh, boleh. Ayo sambil nunggu Bu Raras nge-share itunya, eh, slide-nya, monggo. Silakan, Bu Linda. Oke. Iya, sorry sebelumnya selamat malam dok. Salam kenal, saya Linda dari Sidoarjo. Iya, Maaf iya. off cam karena lagi tidurin bayi. Nggak apa-apa. Ini saya manggilnya Mbak Linda aja. Suaranya masih merdu banget. Kayaknya masih 17 tahunan Aduh, ini. bisa aja dokternya. Jadi gini Iya. dok, sebelumnya kan ini udah banyak ya sebelum ada Armoin ini kan udah banyak minuman kolagen yang beredar ya. Ya apa itu yang udah banyak tidak dibahas sama dokter Richard juga. Kalau Oke. eh, member-member pada tahu ini kan sempat dokter Richard ini kayak memberitahu info bahwa minuman kolagen yang beredar sekarang sebelum adanya Armoin itu memang berbahaya. Artinya berbahayanya dalam artian kandungan kolagennya ini sebenarnya cuma sedikit. Jadi dia lebih banyak kayak pemanis, pemanis buatannya. Ya, Jadi oke. kayak impact-nya kayak kurang bagus sih jatuhnya. Jadi kayak bisa penyebab diabetes dan lain-lain. Nah, isu itu Terus, sih dok. Makanya saya biasanya kalau share ke yang calon member baru itu saya infonya lebih ke meng-highlight itunya gitu. ya Apakah betul. Armoin ini beda atau sama gitu loh. Kalau saya sih Mm-mm. biasanya berusaha meyakinkannya seperti itu sih. Ya, Itu betul, aja betul. Dokter Santi. Terima kasih, Terima Mbak kasih. Linda. Sama. Oke, jadi memang kita pernah dengar juga tuh ya, bahwa kolagen yang banyak beredar itu memang jumlah kolagennya tidak banyak dan banyak gulanya. Memang eh, kita akui bahwa kolagen-kolagen yang sudah banyak beredar di pasaran itu angka kolagennya sangat sangat kecil. Impact-nya tetap ada, tapi mungkin tidak bisa secepat Dokter maaf putus-putus sinyal saya ini. apa namanya, jumlah kandungannya lebih. Sebentar, sebentar. Ini masih putus-putus? Cek Ini sudah suara lebih satu jelas. dua Udah tiga. jelas dokter, Sudah. udah jelas dokter Ya. diputus-putus. Oke. Jadi memang kita akui bahwa yang sudah banyak beredar di pasaran itu memang kadarnya memang kecil. Bahkan ada yang beberapa saya lihat itu di bawah 5 gram. Pemanisnya juga menggunakan pemanis buatan aspartat yang memang apa namanya dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cukup signifikan. Jadi memang memang tidak dianjurkan pada pasien diabetes. Sebenarnya untuk Armoin sendiri sih saya pribadi tidak menganjurkan apabila pasien itu sudah positif terdiagnosa diabetes. Ataupun kalau memang dia sudah terdiagnosa positif diabetes, kita bisa berikan dengan alternate, jadi tidak tiap hari. Kan harusnya penggunaannya tiap hari itu, tapi karena dia ada sudah positif diabetes, itu saya anjurkan untuk 2 hari sekali, karena tetap ada gulanya. Nggak usah kan gula seperti ini, gula-gula dari buah-buahan saja. Kalau pasien dengan positif diabetes kan memang harus kita jaga. Jadi seperti buah mangga, buah semangka itu kan nggak boleh tuh, durian, nangka itu tidak boleh, apalagi gula seperti ini. Walaupun gula pada Armoin itu gula alami, tidak pakai aspartat, tapi tetap saja suggest-nya adalah 2 hari sekali. Dan kandungannya kan lumayan tinggi di Armoin itu 36 gram. Jadi masih mencukupi kebutuhan apabila diberikan alternate day itu tadi 2 hari sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
bahan bakunya juga, jadi kolagen itu bahan bakunya macam-macam. Yang paling umum digunakan adalah dari sapi dan dari marine kolagen. Itu yang paling mudah diekstrak. Eh, dan apa? Armoil sendiri memilih dari marine kolagen karena satu, kos pembuatannya lebih murah. Jadi kan kita ya ingin menampilkan, menyajikan produk terbaik, tapi dengan harga yang optimal, tidak terlalu berat. Karena ini kan pemakaiannya harus rutin gitu. Kemudian yang kedua, marine kolagen itu tipe kolagennya lebih banyak dibanding dengan bovine kolagen. Kalau bovine kolagen atau sapi itu dia tipenya hanya banyak di tipe 3, sedangkan kalau marin itu 1, 2, 3 ada, walaupun kecil-kecil tapi ada semua gitu. Jadi lebih broad spektrum luas dia. Begitu kira-kiranya. Tapi yang Dokter Richard sampaikan memang benar. Jadi eh, dari begitu banyaknya produk kolagen yang beredar di pasaran, yang kandungannya memang benar-benar kolagennya jumlahnya optimal sesuai dengan kebutuhan tubuh kita yang minimal 5 gram per hari itu tidak banyak. Jadi harus lebih apa namanya lebih selektif dalam memilih. Dan kelebihannya kan di Anmoin ada psyllium khasnya. Jadi psyllium khas itu salah satu agent yang bisa membantu menyehatkan saluran pencernaan dan memberikan efek kenyang. Jadi harapannya dengan Armoin ini selain fungsi kolagennya dapat, kita juga dapat fungsi slimming gitu, menjaga apa berat badan tubuh supaya tetap ideal. Kira-kira begitu, Mbak Linda, teman-teman. Baik, terima kasih Oke. Dokter Santi sudah cukup membuka pengetahuan. Iya, Jadi terima bisa kasih. lebih lancar untuk menjelaskan. Oke, Monggo oke. dilanjut, Dokter. Terima Lanjut. kasih. Kita kembali hari ini reminding tentang kolagen. Oke. Kolagen itu bisa kita sebut sebagai salah satu agen yang bisa untuk menjaga kesehatan tubuh dengan pikiran. Jadi makanya kita sebutnya sebagai body and mind balancer. Nah, kolagen kolagen sendiri itu apa sih? Kita kan sering tuh dengar istilah kolagen, kolagen gitu ya. Kolagen sendiri sebenarnya adalah merupakan jaringan ikat yang terbuat dari protein penting yang fungsinya untuk menopang dan mengikat jaringan tubuh mulai dari tulang, sendi, kulit, rambut, mata, saluran cerna gitu. Semuanya diikat oleh kolagen. Jadi sel-selnya itu dijadikan satu supaya ngumpul, sorry, supaya ngumpul oleh kolagen. Nah, kolagen sendiri memenuhi 25 sampai dengan 30% protein dari seluruh tubuh kita. Jadi susunan protein tubuh kita itu 25 sampai 30%-nya merupakan protein kolagen. Dia fungsinya untuk menyatukan atau semua organ, makanya kita sebut sebagai glue that helps to hold everything together. Jadi semua itu dikumpulin lah istilahnya sama kolagen. Makanya kenapa kulit jadi kencang, otot dan sendi kita menjadi kuat, rambut juga tidak gampang rontok, terus mata itu dapat berakomodasi jauh dekat dengan maksimal, itu semua karena peran penting kolagen. Jadi kolagen tuh gampangnya kita kayak karet gitu supaya nggak ambiar gitu ya, jadi satu semua. Mata juga bisa melihat jauh dan dekat itu kan karena lensanya bisa menebal dan menipis karena diregangkan dan ditarik. Itu yang berfungsi juga kolagen. Tuh, sampai sini masih bisa diikuti ya. Oke, Bu Rara, slide berikutnya. Nah, ini kita akan lihat ternyata kolagen itu memenuhi atau hampir terdapat di seluruh badan kita. Di pembuluh darah itu jumlahnya mencapai 10 sampai dengan 25% dari eh, susunan selnya. Kemudian di sendi itu bahkan mencapai 50 sampai dengan 70%. Makanya kenapa eh, kita biasanya kalau mau dapat kolagen itu kan dapat dari
tulang muda istilahnya ya, tulang mudanya ayam tuh banyak kolagennya gitu. Itu karena memang dia 50 sampai dengan 70% dari sendi itu isinya adalah kolagen. Kulit juga paling banyak mengandung kolagen, dia 50 sampai dengan 70%. Tulang yang ini yang kuat itu yang ini juga mengandung 80 sampai dengan 90% kolagen. Paru-paru yang bentuknya padat, mungkin kalau kita bisa bayangin paru-paru sapi, kalau pernah lihat tuh kalau ini itu juga 4%-nya adalah masih merupakan kolagen. Kemudian di paru-paru ada 10% dan di tendon kita 80 sampai dengan 90%. Jadi otot kita itu isinya 80 sampai dengan 90% adalah kolagen. Makanya dapat berkontraksi. Nah, terus kolagen sendiri itu bentuknya fiber, Bu. Fiber itu kayak apa ya, serabut-serabut yang terdiri dari 3 asam amino, yaitu glisin, prolin, dan hidroksiprolin. Nah, ini sedikit bisa saya sampaikan bahwa sebenarnya dari makanan-makanan yang kita makan itu bisa saja eh, terbentuk menjadi kolagen. Jadi makanan-makanan itu biasanya protein-protein yang kita makan itu mengandung glisin, ada yang mengandung prolin, ada yang mengandung hidroksiprolin. Tapi kan harus diolah dulu oleh tubuh supaya bisa jadi satu menjadi kolagen. Nah, armoin itu dia mudahnya karena udah jadi dalam bentuk kolagen, jadi lebih mudah diserap sama tubuh, bisa langsung dalam bentuk jadi. Oke, Bu Rara, slide. Nah, ini kita akan lihat fungsi kolagen. Kan kita tadi sudah tahu bahwa kolagen itu terdapat di hampir seluruh, bahkan bukan di hampir, di seluruh tubuh kita. Nah, apa fungsinya? Dia untuk membantu kesehatan kulit, rambut, dan kuku. Jadi kuku yang sehat, rambut yang nggak gampang rontok, kulit yang kenceng, itu semua karena fungsi baik dari kolagen. Otak yang sehat itu juga fungsi baik dari kolagen. Kemudian kesehatan saluran pencernaan, jadi eh, saluran cerna kita dapat berperistaltik dengan baik, berkontraksi dengan baik, itu juga karena adanya kolagen. Kemudian dia juga membantu mengurangi GERD. Jadi GERD itu gastroesophageal reflux disease. Jadi isi dari lambung itu naik ke atas karena ke atas esofagus karena tidak kuatnya jaringan ikat eh, penghubung antara lambung dengan saluran cerna bagian atas, mulai dari mulut ke lambung. Nah, itu penyebabnya terutama paling banyak adalah karena jumlah kolagennya nggak banyak, jadi dia nggak bisa apa ya mencengkram dengan baik, nggak bisa ngeklep dengan baik. Nah, kemudian fungsi yang lain adalah dia untuk kesehatan mata dan clear vision. Jadi mata kita itu kalau melihat jauh dia akan menipis lensanya. Ada lensa mata kita tuh akan menipis. Nah, kalau dia melihat dekat, lensanya akan menebal, mencembung. Harapannya supaya bayangan jatuh tepat pada titik penglihatan. Nah, mengembang dan pengempisnya mata itu akibat eh, peregangan dari kolagen. Jadi kalau kolagennya kurang, fungsi peregangannya juga jadi kurang maksimal sehingga menebal dan menipisnya lensa juga berkurang kemampuannya sehingga biasanya mata jadi minus, penglihatan jadi minus atau plus. Makanya pada orang-orang tua misalnya itu dia jadi plus karena jumlah kolagennya juga sudah berkurang. Jadi sudah tidak bisa melihat dekat, nggak bisa mencembung dengan baik. Oke, lalu fungsi yang baik lainnya adalah untuk pompa jantung. Jadi intinya kolagen itu sangat baik untuk semua organ yang mempunyai fungsi pumping atau berkontraksi, mengembang, mengempis, kemudian berkontraksi itu semua karena fungsi baik kolagen. Kemudian untuk kesehatan tulang dan sendi pastilah karena 80 sampai dengan 90%-nya adalah berisi dengan kolagen. Kemudian dia juga membantu untuk mengatur berat badan. Ini sebenarnya sih lebih kepada performa. Jadi pada pasien 50 kg
dengan jumlah kolagen yang cukup dan pasien 50 kg dengan jumlah kolagen yang kurang, itu performanya akan berbeda. Yang 50 kg dengan jumlah kolagen yang cukup itu akan tampak lebih ramping, lebih singset karena semuanya terikat dengan baik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah untuk kekuatan otot. Pastilah kita bayangkan bahwa otot itu menjadi kuat karena ada kontraksi kan, karena ada ngangkat itu ada eh, memendek dan meregangnya otot. Nah, itu pastinya juga merupakan fungsi baik dari kolagen, fiber-fiber atau serat-serat kolagen. Tuh, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau bisa lanjut? Lanjut ya. Bu. Oke. Lanjut, Bu Raras. Nah, saya mau cerita sedikit tentang proses penuaan. Nah, proses penuaan atau aging proses itu sebenarnya adalah proses yang memang ya alami terjadi, tapi kita bisa eh, mengatur, bukan mengatur, memperbaiki fungsinya. Artinya, walaupun tua, usianya bertambah, tapi function tubuhnya tetap baik. Nah, apa sih penuaan sendiri sebenarnya? Penuaan itu adalah suatu proses yang terjadi pada tubuh manusia secara perlahan akibat menurunnya kemampuan metabolisme tubuh. Jadi menjadi menua itu karena adanya menurunnya kemampuan metabolisme tubuh. Tadinya sel yang harusnya bisa diperbaiki setiap hari seluruhnya karena adanya penurunan metabolisme tubuh, selnya jadi tidak bisa diperbaiki setiap harinya. Nah, salah satu yang turun dari kemampuan metabolisme itu adalah metabolisme untuk memproduksi asam amino pembentuk kolagen. Jadi glisin tadi itu, prolinnya tadi berkurang karena Terus gini, metabolisme kurang tubuhnya enggak? juga kurang. Nah, eh, Udah nasi ini. Dia apa? iya. Apa itu? Dia apa itu? Emang lihat kan? Hilang ya. Oke. Nah, sambil menunggu Bu Raras ini hilang tapi sambil menunggu. Jadi, nah setelah kita tahu berarti proses penuaan itu bisa terjadi akibat apa aja. Bisa karena memang proses yang alamiah atau bisa juga karena kondisi penyakit tertentu yang dapat mempercepat munculnya proses penuaan. Seperti penyakit tertentu, diabetes mellitus, kemudian CA atau kanker itu atau autoimun disease itu menyebabkan kondisi tubuh jadi tampak lebih cepat proses penuaannya daripada pasien-pasien yang tidak mengalami keluhan apa-apa, siapa penyakit apa-apa. Nah, pola hidup yang tidak sehat, misalnya dia merokok, kurang tidur, minum minuman beralkohol, itu juga mempercepat proses penuaan. Radikal bebas seperti polusi dan sinar matahari. Nah, stres itu juga merupakan salah satu pembentuk radikal bebas untuk tubuh kita. Jadi, kenapa pasien dengan tingkat stres yang tinggi biasanya proses penuaan lebih cepat terjadi. Nah, sebenarnya kalau kita ngobrol proses penuaan, kita bisa menyampaikan ada dua usia. Manusia itu mempunyai dua usia. Yang satu adalah usia fisiologis dan yang kedua adalah usia biologis. Nah, usia fisiologis itu apa? Usia fisiologis itu usia fungsi tubuhnya dan usia biologis adalah berdasarkan tahunnya. Jadi, bisa saja usia biologisnya itu tua, tapi function tubuhnya, fisiologisnya lebih muda. Pasien usia 35 tahun, tapi function tubuhnya ternyata masih 20 tahun. Atau 40 tahun ternyata masih seperti 30 tahunan. Atau sebaliknya, dia usia biologisnya muda, tapi fisiologisnya tua. Nah, istilah anak-anak zaman sekarang, tuh badanku kok jompo semua ya, gitu. Karena merasa usianya masih muda, tapi keluhan-keluhan seperti nyeri-nyeri sendi, kemudian badan yang letih, lesu, tidak semangat itu sudah mulai kerasa. Nah, kolagen sendiri sangat memiliki berkaitan penting dengan
dengan usia. Jadi dengan bertambahnya usia, jumlah kolagen juga semakin menurun, otomatis fungsi-fungsi tubuh yang tadi saya sampaikan juga menurun. Jadi ototnya jadi tidak kuat lagi, kita menggenggam sesuatu jadi mudah lepas, kemudian terjadinya tremor, itu juga karena function kolagennya yang berkurang, kemudian gangguan penglihatan, dan yang paling tampak ke kulit yang keriput, ya kan, kulit-kulitnya jadi tampak lebih keriput dan kering gitu karena jumlah kolagen yang menurun. Ini seperti di gambar ini bisa kita lihat bahwa kalau yang kolagennya masih utuh itu kan penyangganya banyak nih, jadi tidak ada kerutan-kerutan, tidak turun. Sedangkan yang di sisi satunya kolagennya sudah menurun, penopangnya tidak banyak, sudah mulai banyak yang longsor, jadi tampak keriput. Oke, lanjut Bu Raras. Nah, ini apa sih yang terjadi apabila kolagen dalam tubuh kita berkurang? Tadi sudah saya singgung sedikit. Yang pertama, kulitnya menjadi kering, keriput, elastisitasnya juga hilang, sehingga munculnya selulit. Jadi selulit itu juga merupakan salah satu tanda proses penuaan. Walaupun tidak melulu karena proses penuaan. Jadi stretch marks pada ibu hamil itu juga bisa terjadi karena pecahnya jaringan kolagen. Jadi karena namun sewu melar tuh perutnya besar, jaringan-jaringan ikat kolagen di bawahnya jadi putus karena tidak bisa ngikuti melarnya itu. Jadi seperti karet gitu yang tadinya dia mengikat itu terputus. Biasanya karena memang asupan-asupan kolagen si ibu juga memang kurang gitu. Kemudian yang kedua, rambutnya menjadi rontok dan menipis karena yang mengikat rambut ke kepala tidak juga mulai berkurang. Kemudian nyeri pada sendi, pemulihan otot setelah berolahraga juga menjadi lebih lambat. Jadi jarum-jarumnya tuh lebih lama dibanding kalau kolagennya cukup atau usianya masih muda. Nyeri pada gigi dan gusi, gangguan pencernaan, masalah otot menjadi pelupa, dan gangguan pembuluh darah. Oke, lanjut Bu Raras. Nah, ini saya mau cerita yang paling penting adalah tentang timeline. Karena kadang-kadang pasien itu baru minum satu maunya kulitnya udah putih. Baru minum satu maunya kulitnya udah kenceng. Kita diprotes. Ini saya udah minum satu box kok belum kerasa apa-apa gitu. Mungkin bisa kita sampaikan kepada para member atau para pengguna bahwa ada timeline. Jadi berdasarkan penelitian, eh, mengkonsumsi kolagen oral secara kontinu, ini akan mempunyai hasil-hasil seperti berikut. Jadi badannya lebih bugar, mengurangi kaku otot dan pegel-pegel, serta adanya mood booster itu memang dalam hitungan hari. Biasanya minum 3-4 hari itu sudah badannya lebih kerasa, lebih sehat, lebih bugar. Terus otot-otot kakunya juga, pegel-pegelnya juga sudah mulai berkurang. Mengkonsumsi rutin 1-3 bulan akan tampak kulit yang sehat dan cerah, mengurangi kerontokan rambut, dan kuku lebih sehat. Kemudian konsumsi 3 bulan akan terjadi peningkatan kekuatan otot, termasuk otot jantung, dan perbaikan saluran cerna. 3-6 bulan perbaikan kualitas sendi, 12 bulan setahun akan terjadi perbaikan kesehatan tulang dan perbaikan daya ingat. Jadi ini berdasarkan penelitian, jadi bisa kita jadikan acuan kepada pengguna nanti yang mengkonsumsi bahwa kita punya guidance ini. Cuma tidak menutup kemungkinan akan bisa lebih cepat dengan konsumsi Armoin karena jumlah kolagen di Armoin sudah ada 36 gram. Ini adalah penelitian berdasarkan penggunaan kolagen dengan jumlah 5 gram per hari. Nah, punya kita kan beberapa kali lebih banyak, jadi harapannya waktunya yang dicapai juga jadi lebih cepat. Gitu. Oke, lanjut. Ada Bu Winnie. Selamat malam, Bu. Lanjut, Bu Laras. Nah, ini kita mungkin akan cerita bahwa produk-produk kita itu adalah semuanya family friendly. Jadi bisa dikonsumsi oleh siapa saja, walaupun kolagen ini sendiri sebenarnya sih belum perlu untuk dikonsumsi anak-anak di bawah usia 20 tahun, 14 tahun gitu.
ya jangan dikasih dulu karena memang mereka muspro ya kalau orang Jawa bilang tuh nggak terlalu memberikan manfaat karena sebenarnya tubuh mereka masih bisa memproduksi kolagen sendiri dengan baik kecuali pada kondisi-kondisi tertentu seperti yang tadi kami sampaikan misalnya dia dengan penyakit-penyakit penyerta yang lain dengan kebutuhan kolagen yang lebih banyak bisa kita berikan atau misalnya pada anak-anak kita yang habis berolahraga nih capek habis lomba misalnya ikut karate ikut apa namanya sepak bola gitu lomba kecapean bisa kita berikan 1 saset Armoin karena akan membantu proses pemulihan eh, otot-otot dan sendi-sendinya. Gitu. Kayaknya kolagen sih sudah. Oh ya, mungkin saya mau nanya nih. Bu Laras hari ini ada gift nggak buat pertanyaan? Oh, dia masih. Halo, Bu Laras? Oke, nanti coba kita tanya. Ada gift nggak? Oh, ini ada. Mana dia tadi jawab? Ada dok, oke. Ah, yang kasih tahu saya nggak sebenarnya sih usia berapa sih proses penuaan tuh udah mulai terjadi? 30 tahun, Dok. 20 tahun, hampir. Pasnya berapa? Ada yang mau 25 jawab? tahun, Dok. 50 Hah? 35 tahun, Dok. 25 tahun, Dok. Oke, ada lagi? 40 tahun. 30, Dok. 35 tahun, Dok. 5 tahun, oke. Kalau Bunda dokter 20 tahun, Dok. 30 tahun, 25 tahun ke atas. Oke, ini Santi siapa ini? Santi, Dok. Kalau Santi Armoin nggak berlaku, nah. Enggak, aku pas. Oke, jadi proses penuaan sendiri terjadi adalah sebenarnya berdasarkan penelitian adalah usia 24 tahun. Jadi usia sekitar rata-rata di 24 dengan 25 itu semua fungsi metabolisme tubuh kita mulai menurun. Jadi kayaknya Bu Linda nih kayaknya bisa dapat nih ya, Bu Laras ya, gift-nya. Asik, dapat lagi. Dapat lagi. Oh, ada laginya ini berarti sebelumnya udah dapat juga ini. Oke. 35 tahun, Dok. Hah? Berapa Bu ini? Kayaknya Mbak Winnie ini bisa dijadikan salah satu contoh awet muda. Ayo, tak keluar Bulunya ya. ini Tak keluar, Dok, nih. Keluar nih. dengan usia 48 tahun masih jago main bulu tangkis, kulitnya masih kenceng ya, luar biasa loh. Itu loh. Ibu Soekarni itu sebagai contoh. Oh ya, Mama tuh juga masih tuh. Oh, Mama itu luar biasa. Dan Bu dokternya dong. Siapa dulu? Oke. Terus kita mau cerita apa lagi? Kayaknya kolagen sudah cukup nih yang mau tak sampaikan. Mungkin garis besarnya seperti itu. Kalau ada pertanyaan, monggo bisa ditanyakan. Boleh langsung, boleh melalui media chat. Dok, aku mau tanya. Oke. Aku Forlin dari Jakarta. Salam kenal, dokter. Halo, Mbak Forlin ya. Aku mau tanya untuk kemarin aku ada pertanyaan dari temenku. Untuk Armoin ini sendiri ada side effect-nya nggak ya? Itu aja dok pertanyaanku. Terima kasih. Oke. Oke, jadi gini sih sebenarnya semua bahan apapun itu pasti punya efek samping. Apalagi kalau dia mau memberikan efek terapi pasti akan ada eh, efek dua mata pisau. Tapi memang di Armoin satu mata pisaunya tidak setajam mata pisau yang satunya. Artinya efek samping pemakaian tidak ada, tapi kita perlu berhati-hati dengan yang pertama adalah karena dia terbuat dari myelin kolagen, kita harus berhati-hati terhadap reaksi alergi.
sebenarnya semua bahan protein asing selain protein susunan tubuh kita sendiri yang masuk ke dalam tubuh pasti mempunyai efek resiko terjadinya efek alergi. Nah, itu karena dia terbuat dari merin, kita harus berhati-hati pada pasien yang memang dia alergi terhadap seafood misalnya atau terhadap ikan. Itu bisa kita tanyakan terlebih dahulu. Tapi karena ini kita buat dengan metode tripeptide di mana apa namanya? Dok, maaf suaranya nggak kedengeran. Nggak kedengeran ya. Bentar. Halo, selamat malam. Sudah kedengeran? Cek 1 2 3. Masih kecil, Ya. Dok. Masih kecil. Nah, sekarang masih kecil? Sudah jelas, Dok. Sudah jelas, Dok. Oke. Nah, tadi sampai mana? Jadi memang semua bahan yang masuk ke dalam tubuh kita, apapun itu memberikan dua efek mata pisau ya tadi saya sampaikan. Nah, untuk Armoin sendiri yang perlu kita perhatikan adalah karena dia terbuat dari kolagen merin kolagen, kita harus berhati-hati pada pasien dengan reaksi alergi. Jadi bisa kita tanyakan dulu dia punya alergi terhadap seafood enggak atau alergi terhadap ikan enggak. Nah, itu kita harus hati-hati. Tapi bukan semata-mata kalau kemudian dia alergi sama seafood dia tidak bisa minum Armoin. Karena Armoin sendiri kita produksi dengan bentukan tripeptide yang pendek-pendek sehingga proteinnya itu lebih mudah dicerna dan bisa mudah diterima oleh protein badan kita sehingga tidak memberikan manifestasi alergi gitu. Tapi tetap harus kita tanyakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua karena dia juga kita beri pemanis, walaupun pemanisnya bukan pemanis buatan, kita pakai pemanis alami, tetap hati-hati diberikan pada pasien yang sudah positif didiagnosa sebagai penderita diabetes mellitus. Intinya, apabila pasien itu sehat saja, tidak ada penyakit penyerta, ini aman. Tapi kalau sudah dengan penyakit penyerta, memang sudah positif ginjal, ya kita harus berhati-hati. Tapi bukan berarti Armoin menyebabkan penyakit ginjal, tapi pasien dengan diagnosa penyakit tertentu yang sudah didiagnosa positif, kita memang harus lebih hati-hati. Tapi efek samping penggunaan jangka panjang tidak ada. Efek samping penggunaan terlalu banyak, misalnya sehari diminum semua tuh 10 saset ya memang ada. Karena kan ada psyllium khasnya bisa menyebabkan diare misalnya atau menimbulkan mual, pusing karena asupan kolagen yang berlebihan dalam satu hari. Beberapa literatur menyampaikan bahwa kolagen itu sehari maksimal sampai dengan 40 sampai dengan 60 sampai dengan 60 gram. Jadi punya kita 36 gram masih aman gitu. Walaupun tidak ada dosis letal, maksudnya artinya kalau kelebihan itu nggak bikin mati tanda petik, tapi menyebabkan keluhan-keluhan yang tidak enak, misalnya jadi mual, jadi pusing, jadi diare gitu. Gitu ya. Sudah jelas? Yang nanya? Ibu Porlin. Sudah jelas, Porlin? Bu. Terima kasih. Terima kasih, Oke. Dok. Terus ini ada yang nanya, untuk penderita TBC aman nggak dok? Aman. Kalau untuk penderita TBC aman, bahkan kita bisa membantu proses regenerasi paru-parunya. Jadi aman kalau untuk penderita TBC. Kalau untuk penderita asam lambung, nah kolagen Armoin ini mengandung psyllium khas tadi yang saya sampaikan yang membantu proses apa namanya, membantu menstabilkan berat badan. Jadi sebaiknya kalau memang sudah punya asam lambung, untuk di awal saya sarankan untuk diminum setelah makan. Walaupun sebaiknya memang sebelum makan, tapi kalau punya asam lambung sebaiknya diberikan setelah makan. Mungkin kalau ini Bu Aros bisa cerita karena dia sendiri adalah penderita GERD nih, gimana minum Armoin, ada keluhan nggak? Beberapa pasien saya sih aman dengan Armoin, saya berikan walaupun dia diminum sebelum makan sudah oke, artinya nggak ada keluhan, tapi tetap saya sarankan kalau memang punya
lambung, keluhan di lambung sebaiknya diminum setelah makan. Gitu. Saudara mau cerita GERD-nya enggak? Selamat, enggak dok. Halo, ya. Om Ada Maning, minta tolong di mute dulu Om Maning itunya apa? Mic-nya. oh, Dok, selamat malam. Kedengeran nggak ah, suaranya? kedengeran. Yang lain kedengeran Kedengeran. suaranya Bu Raras nih. Jelas, Mbak. Jelas ya. Jadi kebetulan dari tahun 2017 itu memang udah kena penyakit GERD dok. Jadi waktu itu memang untuk makan dan minumnya juga kita saya tuh ngebatasin banget, ada yang nggak boleh dimakan, ada yang boleh dimakan gitu kan. Nah, cuman kemarin pada saat kita kita create produk Armoin, terus terang saya konsumsi untuk pribadi dulu gitu. Jadi saya juga pengen tahu apakah itu aman untuk penderita GERD gitu kan. Karena kalau misalkan GERD itu mungkin stepnya lebih tinggi ya dok daripada Ya, penyakit asam lambung ya dok. ya, kelanjutan dari gastritis akut. Ya, jadi GERD kan merupakan kelanjutan dari gastritis akut. Nah, jadi pada saat kita ada salah makan itu biasanya langsung berasa kayak burning gitu kan, panas gitu di dada sampai di tenggorokan. Nah, kemarin pada saat saya nyoba Armoin itu memang kalau dikonsumsi sebelum makan itu memang sedikit terasa agak burning dok. Tapi kalau misalkan itu diminum pada setelah makan gitu ya, kita ada asupan makanan yang kita konsumsi gitu, habis sarapan, makan siang ataupun makan malam itu relatif aman sih dok, nggak rewel perutnya, lambungnya nggak rewel gitu. Jadi dan mungkin saya sih minumnya itu airnya saya encerin dok, karena psyllium husk-nya kan merupakan serat ya, jadi airnya saya encerin lebih encer aja gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya minum terus tiap hari, relatif aman dan ke badan juga lebih enak. Mungkin itu sih dok. Oke. Ya, terima kasih Bu Raras ceritanya untuk lambung. Ini sudah terjawab yang untuk keluhan di lambung. Biayanya pasti juga galak. Oke. Orang kaya tuh. Bisa lanjut ya kita ke yang slide berikutnya Bu Raras. Kita mau cerita apa lagi nih malam ini? Oh ini. Oh iya, tentang kita akan ngebahas sedikit tentang Armoin sendiri ya. Kenapa sih kok harus Armoin gitu? Padahal kan kolagen banyak tuh di pasaran. Ya, karena ini tadi sudah saya singgung sedikit, karena Armoin terbuat dari marine kolagen, ya kan? Dan di marine kolagen itu kenapa kok yang dipilih marine kolagen? Karena banyak kolagen tipenya di situ. Kolagen tipe 1 dan tipe 2 ada di situ, dan sedikit kolagen tipe 3. Kolagen tipe 1 itu ditemukan di hampir seluruh tubuh kecuali tulang rawan, dan kolagen tipe 2 ditemukan pada tulang rawan. Kalau kolagen tipe 3 hanya ditemukan pada otot-otot saja. Jadi biasanya kolagen dari bovin itu cepat untuk perbaikan otot dan untuk kesehatan kulit. Gitu. Kemudian kita membuatnya dengan proses tripeptide kolagen yang mampu merubah senyawa kolagen menjadi molekul yang lebih kecil sehingga lebih cepat dan lebih maksimal diserap oleh tubuh. Kemudian, nah kita ada ascorbic acid-nya sebagai pelarutnya. Jadi pelarut kolagen itu macam-macam Bu. Salah satunya adalah ascorbic acid dan kita memilih menggunakan ascorbic acid ya atau vitamin C. Jadi kita ada fungsi lain selain kolagen karena ada ascorbic acid. Kemudian terdapat tambahan psyllium di dalamnya yang berfungsi menyiapkan saluran cerna dan membantu diet, karena menggunakan psyllium husk tadi kolagen jadi lebih mudah diserap. Jadi psyllium husk itu sebenarnya sih sebagai pengikat kolagen ya fungsinya, tapi bisa membantu memberikan efek kenyang pada saat dikonsumsi. Lanjut Bu Raras. Kemudian di dalam Armoin itu juga kita tambahkan
glutathione sebenarnya. Jadi glutathione itu salah satu bahan atau agent yang membantu mencerahkan kulit karena dia mengikat enzim tirosinase atau enzim pembentuk pigmen. Saudara bisa di slide berikutnya, oke, nah ini. Jadi dia ada L-glutathione-nya. L-glutathione sendiri dia bersifat sebagai antioksidan dan dapat mencerahkan kulit tadi. Kemudian ada tocopherol juga di dalamnya atau vitamin E, ya. Alpha tocopherol itu mencegah penyebaran radikal bebas pada membran plasma dan lipoprotein. Nah, itu tadi. Nah, mungkin saya mau sedikit cerita menyinggung tentang glutathione tadi. Kan orang banyak tuh kolagen diklaim bahwa akan bisa bikin kulit putih. Iya nggak? Pernah dengar gitu nggak? Ya kan? Ya, Dok. Nah, sebenarnya yang bikin kulit menjadi lebih cerah itu bukan kolagennya, tetapi L-glutathione atau bahan-bahan lain yang dicampurkan di dalam kolagen itu sendiri. Kolagen sendiri tidak mempunyai fungsi mencerahkan kulit. Ya, mungkin yang kita bisa bayangkan adalah kalau kulitnya sehat, otomatis kulit tampak lebih cerah. Tapi dia tidak merubah warna pigmennya. Yang merubah warna pigmennya menjadi degradasi yang lebih pudar adalah lebih mudah adalah L-glutathione dan tocopherolnya kalau di Armoin sama ascorbic acid vitamin C. Vitamin C dengan rantai R itu yang seperti kita bikin di Armoin itu bisa membantu proses mencerahkan kulit. Jadi bukan kolagen ya. Gitu. Itu bisa kita sampaikan. Oke, lanjut. Oh, ini tadi saya baca saya mengalami nyeri tulang dan susah tidur, tapi setelah minum secara teratur, alhamdulillah nggak ada keluhan lagi, badan bangun tidur juga seger dok ya, alhamdulillah. Terima kasih Mbak. Iya memang itu tadi kalau untuk nyeri-nyeri sendi, susah tidur itu memang dalam beberapa hari saja sudah memberikan efek timeline-nya tadi. Oke, itu yang bisa saya ceritain tentang kolagen, tentang Armoin. Selanjutnya ini, Bu Laras menampilkan skin treatment bar. Nah, kalau kita beli Armoin kan biasanya sepasang sama skin treatment bar ya, Bu Laras ya. Nah, skin treatment bar ini kembali lagi konsepnya adalah sabun yang family friendly. Jadi seluruh anggota keluarga bisa pakai. Anak-anak usia 2 tahun ke atas juga sudah bisa pakai. Kita di dalam kandungannya ada 7 sebenarnya bahan aktif, cuman yang satu itu sama Bu Raras disuruh keep, nggak tahu kenapa, 7 atau 8, 8, 8 ya sebenarnya ya Bu Raras ya. Nah, yang 2 itu kita tidak bisa klaimkan, tapi mengandung 2 itu. Nah, yang 9 dok malahan, ada 9. Jadi eh, yang 6 yang akan kita sebutkan adalah niacinamide, salicylic acid, coconut oil, licorice, ekstrak papaya, dan ekstrak aloe vera. Niacinamide sendiri adalah vitamin B5, fungsinya untuk mencerahkan kulit. Jadi dia mempunyai fungsi untuk menekan enzim tirosinase juga, sama seperti vitamin C. Kemudian salicylic acid, dia merupakan keratolitik atau keratolitik itu pengelupasan gitu. Jadi kulit kita itu perlu dikelupas karena 21 hari sekali kulit kita itu kan berganti epitelnya. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu lepasnya epitel itu tidak bisa terjadi secara sempurna. Jadi masih ada yang nempel-nempel. Itu yang bikin kulit jadi tampak kusam. Kita kasih salicylic acid, harapannya terjadi proses keratolitik, jadi epitel-epitel yang nggak bisa lepas dengan sempurna tadi bisa lepas dengan sempurna. Coconut oil itu memberikan efek pelembapan, licorice itu dari beras, dia juga memberikan efek pencerahan, ekstrak papaya juga memberikan efek pencerahan, dan ekstrak aloe vera untuk melembabkan serta sebagai shooting. Shooting itu anti kemerahan. Jadi kalau untuk customer dengan acne gitu, dia sangat bagus karena bisa mengurangi kemerahannya. Ini ada yang nanya untuk wajah atau untuk badan. Nah, ini karena kita menganut azas
praktis, jadi ini bisa untuk badan dan bisa untuk wajah. Tapi memang perlu dicermati untuk beberapa pasien dengan kulit yang sangat kering, mungkin harus berhati-hati karena nanti pengelupasannya jadi akan tampak karena ada salicylic acid-nya, keratolitiknya jadi kelihatan. Nantinya kita akan mengeluarkan produk namanya skin barrier lotion. Jadi dari judulnya aja sudah ketahuan dia fungsinya untuk memperbaiki barrier kulit. Jadi setelah pemakaian sabun ini kita kasih skin barrier lotion itu otomatis mengelupasnya berkurang. Jadi untuk pasien-pasien yang kulitnya sangat kering bisa kita bantu dengan skin barrier lotion itu. Yang tidak terlalu kering pun bisa, tapi artinya kalau kulitnya kering sekali kan memang saya nggak menganjurkan skin barrier treatment bar ini dipakai untuk ke wajah yang kering karena pengelupasannya jadi kelihatan, jadi kering sekali karena ada salicylic acid-nya. Gitu. Oke. Lanjut. Ada yang mau cerita? Ini testimoni-testimoni ya. Bu Laras mungkin bisa ceritain testimoni. Ini ada yang menanyakan ke saya tentang sabunnya bisa menghilangkan flek nggak ya? Oke, jadi begini Bu, proses terjadinya melasma atau flek di wajah itu kan akibat pigmen pheomelanin yang terlalu berlebihan di wajah kita. Sabunnya bisa membantu proses menghilangkan flek hitam karena dia satu ada keratolitiknya, kemudian dia ada pencerahnya. Tetapi kalau sudah terjadi flek, saya suggestkan untuk penggunaan krim yang lain juga, jadi tidak hanya menggunakan sabun ini. Jadi ibu tetap minimal dibantu dengan penggunaan sunblock, karena yang memicu terjadinya melasma atau flek adalah paparan sinar matahari. Jadi melanosit, sel melanin di tubuh kita itu yang mengaktifasi adalah matahari, juga panas. Jadi ibu kalau masak di rumah itu saya menyarankan untuk tetap pakai sunblock, Bu. Ternyata panasnya kompor itu juga bisa mengaktifasi sel melanosit penghasil melanin tubuh. Jadi kalau ibu sering masak di depan kompor tuh walaupun nggak kena matahari, resiko terjadinya flek juga lumayan besar. Gitu. Jadi kalau sabun ditanyakan bisa membantu mengurangi flek, iya. Tapi tetap harus dibantu minimal dengan penggunaan sunblock ya. Oke, Bu Raras mau cerita testimoni? Ini penggunaan Armoin ya Bu Raras ya, untuk pasien-pasien dengan seboroik. Seboroik itu apa namanya? Apa ini seboroik itu kayak ketumbi-ketumbi besar di wajah gitu ya. Nah, di wajah di rambut. Nah, itu bisa berkurang karena ya memang kalau dipikir-pikir kan menyehatkan kulit juga. Ini kan karena kering biasanya karena sensitif dan kering kulit wajah, kulit kepalanya. Oke, testimoni lain Bu Rara nanti bisa dibantu teman-teman mungkin yang sudah pernah pakai, sudah mengkonsumsi, atau nanti bisa ditanyakan. Ini pencerah ya, jadinya ya. Berapa lama pakai ini Bu Raras? Pemakaian 23 Armoin hari, Dok. 3 hari, oke. Ya, ini ada pertanyaan. Anak saya usia 4,5 tahun beruntusan alergi panas dan keringat bisa dipakai. Iya, untuk sabunnya insya Allah anak-anak dengan keluhan miliaria seperti ini bisa beruntusan karena panas itu ya. Apa keringat buntet ya kalau kita ngomong ya. Bahasa Inggrisnya keringat buntet toh ini. Nah, itu bisa. Ditambah dengan ini Bu, setelah pemakaian sabun, sementara kalau skin barrier lotion kita belum keluar, bisa dibantu dengan apa namanya? Kalau sudah ada nanahnya gini, dikasih salep. Mungkin nanti aku bisa dikirim fotonya ya Bu.
apakah perlu antibiotik apa enggak nih nanahnya? Karena kalau sudah bernanah itu berarti sudah ada sekunder infeksi. Kalau ada sekunder infeksi memang kadang kita perlu 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 penggunaan antibiotik topikal. Ini saya sertakan nomor telepon saya. Nanti silahkan kalau mau mau chat ya. Kirim fotonya Bu biar tahu seperti apa nanahnya. Oke, ini masih berjalan pencerah kulit. Iya, saya juga banyak report dari teman-teman. Ini hiperpigmentasi postinflamasi juga berkurang. Sama chicken skin. Chicken skin itu apa ya? Yang beruntusan itu juga responnya sangat baik. Penggunaan Armoin dengan sabun. Ini acne ya. Vitiligo tidak. Kalau untuk vitiligo tidak. Karena vitiligo itu prosesnya lebih dalam. Tidak superficial pada kulit saja. Tapi dia membantu menyehatkan kulitnya. Kalau vitiligo kadang-kadang di atasnya agak kasar ya. Nah, kasarnya itu bisa hilang, tapi vitiligonya tidak. Oke, ini kombinasi kulitnya tampak lebih sehat ya. Ini 18 hari. Kalau pada pasien-pasien dengan usia masih di bawah 40 tahun, responnya lebih cepat kelihatan. Ya, ini yang bekas luka. Oke, lebih lembab, hilang warnanya. Untuk stretch mark, banyak yang sudah memberikan testimoni ya. Ini pencerahan kulit. Ya, rambut rontok. Nah, ini untuk rambut rontok ini saya sendiri juga punya pengalaman untuk rambut rontok sama nyeri sendi lutut. Lutut saya itu juga bermasalah. Maklum jelita jelang 50 tahun kan. Jadi sendinya sudah mulai ada keluhan sejak konsumsi rutin kolagen ya. Keluhannya berkurang. Alhamdulillah sekarang sholat, naik turun tangga udah nggak sakit. Oke. Bu Raras, skin barrier lotionnya kapan launching Bu Raras? Untuk skin barrier lotion itu kayaknya bulan Oktober, Dok. Oktober Ini lagi ya. naik. Itu isinya ada ceramide, ada hyaluronic acid, gitu. Jadi apa namanya? Bagus untuk kesehatan kulit. Semua bisa pakai, anak-anak juga oke. Untuk kulit sensitif, untuk kulit kering, untuk siku, untuk wajah, untuk leher biar kenceng, gitu. Segera tuh Bu Raras tuh keren itu. Case saya sama dengan dokter. Usia sudah menjelang kepala 5. Iya, ini dengan Bu Maya. Iya Bu Maya, kita ini sebagai wanita-wanita jelita ya Bu Maya ya. Jelang 50 tahun Bu Maya. Harus mulai Iya betul. minum. Harus mulai Harus minum ini dok. Soalnya benar-benar berefek ke badan kita tuh jadi segar memang. Terus nggak ada keluhan sendi lagi. Saya turun naik tangga gitu kan, sholat. Wah syukur alhamdulillah dah ketemu dengan produk ini, cocok banget. Iya, Terima kasih dok. terima kasih. Jadi memang kualitas hidup jadi lebih baik juga sih harapannya Bu. Kalau kita bisa bergerak aktif ya kan? Iya siap, amin. Ya oke. Terima kasih Bu Maya. Mungkin anu, Dok. Heeh.
mungkin dok tadi ada mitra Kameli yang mau testimoni dengan Mbak Linda tadi. Kemarin kan biasanya dengan Bu Wicaya yang sudah pakai 30 hari berturut-turut, kita biasanya dengar testimoninya Bu Wicaya terkagum-kagum karena katanya beliau masalah mulai dari kulit, dermatitis seboroid itu kemarin juga sampai dengan stretch mark, kemudian yang lain-lain juga banyak masukan kalau memang produk Armoin bisa membantu. Nah ini ada dari Bu Linda tadi ya, Bu Linda mungkin mau sedikit cerita penggunaan Armoin karena banyak banget ternyata Dokter Santi manfaatnya. Oke. Oh iya. Oke, Dokter Santi ketemu lagi. Jangan bosan-bosan ya dok. Jadi, oke, cuman mau sharing aja pengalaman saya udah konsumsi Armoin itu mungkin udah sekitar 13 hari ya. Jadi kalau sama malam ini berarti sudah 14 hari saya konsumsi. Dan di hari pertama saya konsumsi itu yang saya rasakan adalah malam kan saya konsumsi itu setiap jam 9 malam. Keesokan paginya yang saya rasakan itu di badan saya itu sendi-sendi yang kayak rasa capek berlebihan itu jadi sedikit berkurang. Terus akhirnya sama di hari kedua itu kulit kepala saya itu tiba-tiba gatel. Karena memang saya ada masalah ketombe saat itu karena nggak cocok sampo. Entah kenapa di hari ketiga saya konsumsi itu ketombe tersebut menjadi kering dan dia rontok dengan sendirinya. Itu untuk testimoninya. Jadi setelah itu saya terus rutin kan, kok ini di badan makin enak. Jadi bangun pagi itu jadi semangat, mau aktivitas itu tidak males. Terus ditambah kulit itu juga jadi lembab tanpa penggunaan lotion. Maksudnya saya kan kadang-kadang suka lupa ya, karena kan pagi aktivitas itu kita siapin anak bangun tidur dan lain sebagainya, mau persiapan kerja, itu kulit juga udah enak tanpa pakai lotion. Tapi kalau bisa sih memang lebih baik pakai lotion, tetap pakai lotion. Terus yang selanjutnya yang paling terasa itu pagi sih, pada saat saya bangun tidur itu saya sekarang karena udah di hari ke-13 saya konsumsi itu sudah tidak rasakan capek. Pulang kerja pun kita juga masih seger, masih bisa lakukan aktivitas yang lain. Ditambah lagi jerawat-jerawat, saya kan punya problem jerawat hormon nih dok, di daerah dagu ke bawah, jadi pipi bagian bawah, itu udah mulai kempes. Itu sih untuk apa namanya? Halo? Ya. Halo? Oh Ya, Mbak Linda. Untuk apa namanya testimoni saya. Terus ditambah lagi nih, maaf ya dok, saya kan juga merokok ya. Jadi keinginan merokok saya jadi berkurang. Wah, itu Jadi luar biasa itu. ini nggak tahu ya, di mulut ini jadi rasanya tuh kayak nggak enak gitu. Jadi akhirnya membuat saya jadi males merokok. Jadi ini cocok sih untuk perokok, untuk mengurangi merokok itu cocok banget sih. Itu sih yang paling kelihatan. Itu udah aja sih testimoninya. Semoga Terima kasih Bu. bisa terus rutin. Semoga Ya, sama-sama. sehat terus. Iya, Ada lagi tadi dok? Dokter Santi. Waalaikumsalam. Tadi ada lagi kayaknya Mbak Linda katanya untuk apa namanya? Untuk ini apa keluhan ini ya apa namanya? Bakteri pada bau badan bau juga badan. berkurang. Oh iya. Oh iya. Dok. Saya Itu dengan juga kenapa? dengan sabun atau Armoin? Kalau Atau saya sih pilih dua-duanya ya dok ya. Saya kan oke. juga pakai dua-duanya. Jadi saya tiap mandi, saya sehari mandi itu minimal 2 kali. Itu saya pakai sabun Kameli. Itu entah kenapa, saya tuh sempat lupa karena ya aktivitas ya. Saya sempat lupa pakai deo spray waktu itu. Terus saya aktivitas tuh kan karena memang saya marketing properti ya dok. Jadi sometimes saya berada di lapangan, kena terik matahari. Itu berkeringat, tapi anehnya keringat saya ini nggak bau.
Padahal saya tuh suka risih kalau misalnya saya lupa pakai deo spray. Saya takut kan kalau misalnya orang sekitar saya mungkin merasa, maksudnya kecium bau saya. Saya sih takutnya seperti itu. Cuman mereka sih bilangnya enggak. Cuman saya sendiri kan pasti kita bisa tahu kan, kita ini bau di bagian, maaf, ketiak itu kan kita kan tahu untuk bau kita sendiri ya. Nah itu Ya, kita mulai mulai ini sih kayak ya tetap berkeringat, cuman nggak bau itu aja sih. aduh syukurlah. Ya, sip. Mm-mm. Ya, memang Iya, kemarin juga beberapa pasien saya ada 3 pasien dengan keluhan bau badan itu juga saya kasih. Alhamdulillah semuanya berkurang. Yang satu kebetulan tanpa Armoin, yang 2 dengan Armoin. Mantap banget dok, banyak banget testimoni iya. positifnya. Terima kasih Mbak Linda untuk Terima kasih. testimoninya. Ini juga Iya, ada terima kasih testimoni Mbak dari Laras. siap. Ini ada testimoni juga dari Bu Sari, Bu Lansari. Itu beliau menyampaikan kalau flagnya udah mulai memudar juga. Mungkin Bu Lansari mau cerita, mau open mic, mau cerita. Oke, mungkin belum. Ini hanya di chat ya. Di chat disampaikan bahwa flag aku juga sudah mulai menghilang, dok. Pemakaian Armoin luar biasa banget, emang membantu memudarkan banget ya dok ya. Betul. Oke, mungkin ada lagi yang mau sharing testimoni, Mbak Wicaya lagi mungkin untuk refresh, karena Mbak Wicaya juga ngerasain banyak banget tuh testimoninya, karena pemakaiannya beliau rutin. Atau mungkin Mbak Forlin boleh open mic mungkin, karena kemarin udah pakai juga rutin 30 hari. Kalau aku mau sharing, tapi kebetulan aku lagi di luar nih, Mbak. Takutnya suara aku nggak kedengeran. Kedengeran jelas nggak ya? Aman, jelas Mbak Forlin. Aman ya. Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Salam kenal ya. Jadi aku mau sedikit sharing aja sih. Kalau untuk Armoin ini selama aku 30 hari pemakaian, yang paling berasa banget itu adalah karena aku tuh ngalamin yang namanya rambut rontok banget. Mungkin fotonya belum sempat di-share ya untuk testimoninya ya. Sudah tadi Nah, untuk rambut rontok, Mbak Forlin. sudah ya. Karena aku tuh lumayan sering banget gonta-ganti hair care. Terus habis gitu gonta-ganti shampoo. Aku tuh agak takut soalnya rambutku tuh rontoknya bener-bener yang parah banget. Rontoknya tuh bisa yang kalau habis keramas tuh bisa mungkin lebih dari 100 helai kali ya kalau dihitung. Nah, terus semenjak aku pakai si Armoin ini, awalnya sih aku nggak notice. Cuma kayak beberapa hari lalu pas aku keramas kok aku lihat rambut rontokku tuh berkurangnya cukup signifikan gitu. Nah, akhirnya aku share lah ke Mbak Raras. Dan aku ingat kan, ternyata memang si Armoin ini fungsinya juga bisa untuk menguatkan rambut, kuku, sama satu lagi untuk kulit ya Mbak. Nah, ya udah setelah itu aku jadi sadar kayak wah ternyata manfaatnya berasa banget gitu. Terus dan yang paling berasa banget tuh kalau aku pas lagi ngeringin rambut itu juga rontoknya lumayan banyak karena aku udah coba berbagai macam hair tonic, hair oil itu menurut aku kurang begitu ngaruh di aku. Tapi semenjak aku konsumsi Armoin sudah hampir 30 hari itu rontok aku berkurang dan aku seneng banget sih gitu karena efeknya berasa banget sampai akhirnya aku menemukan jawaban dari kerontokan rambutku ini di Armoin. Seperti itu Mbak Rara dan teman-teman. Terus sama aku ngerasa sih skin tone aku tuh agak naik, terus sama hiperpigmentasi itu aku kayak ada sedikit flek gitu di tangan, itu juga lumayan memudar, sama stretch markku di beberapa bagian tubuh itu lumayan memudar gitu. Mantap, luar Iya, biasa sama banget. satu lagi, aku itu kan lumayan sama ini yang aku ngerasa sih di badan tuh kan suka pegel-pegel ya aku biasanya kalau aku habis wedding. Nah, aku tuh biasa wedding tuh kayak 2 hari, 3 hari. Ini aku nggak capek loh, jadi nggak pegel-pegel badanku. Gitu. Semenjak aku konsumsi Armoin, wedding 2 hari, 3 hari, badanku aman, Mbak. Gitu.
Alhamdulillah. Thank you. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Forlin, booster banget emang. Memang kayaknya Armoin ini bakal booming dok, karena banyak banget alhamdulillah respon positif yang diterima sama teman-teman, kemudian diberikan di feedback ke kita ke kantor bahwa wah pemakaian Armoin memang luar biasa banget untuk bahkan pemakaian dalam satu box itu dok untuk 10 hari dosisnya itu banyak yang sudah merasakan respon positifnya dok. Iya luar biasa banget, apalagi diteruskan sampai 20 hari, 30 hari, dan yang kemarin pertama kali kita bikin 30 hari beauty journal itu peserta pertamanya itu Mbak Wicaya itu luar biasa banget, perubahannya banyak banget ke apa namanya ke ininya beliau nih, dan bonusannya juga luar biasa ya Mbak Wicaya ya. Iya, mungkin ini ya. Kalau pemakaiannya harus rutin, kita juga harus dapat bonus nih biar nggak ngeluarin duit dari dompet. Betul. Jadi kalau misalkan biar kelihatan kita tuh cerdas gitu loh dok. Kalau cerdas itu kan kita tidak spending money ya dok ya. Kita tapi malah menghasilkan uang itu. Jadi kita nggak cuman konsumtif untuk kecantikan, kesehatan, tapi kita malah dapat cuan, dapat keuntungan dari bisnis yang kita kerjakan. Oke, mungkin ada lagi yang mau menyampaikan testimoni-testimoni yang lain? Ada, di sini ada 33 juta orang dok, 35 juta orang dok. Alhamdulillah. Luar biasa Itu banget. Laras yang tadi siang dapat apa? Sharingan testimoni dari Teh Ana Kerawang. Oh, iya Untuk Teh Ana fintech. Fitriana. Ini Teh Ana Fitriana Teh Ana Fitriana kayaknya hadir deh malam ini. Boleh Teh Ana open mic, kita ngobrol kemarin gimana ceritanya, cuman ke Bu Santi aja, ini teman-teman yang 35 juta Bapak Ibu ini juga mau denger nih. 30. Tadi selamat malam Kak Raras, Bu Santi, Bu Dokter. Sehat Bu Ana. Sehat, teteh aja tuh jam ibu Oh iya, ya kan silakan maksudnya. Teteh. Ada Bu Ica juga ya, sama Kak Forlin ya. Selamat malam semuanya. Kenalan juga sekalian. Halo, selamat malam. Oh, Bu Ica udah kenal. Iya dok, aku mau cerita nih. Jadi waktu aku hamil anak kedua itu kan perut aku tuh selulit aman. Cuman setelah melahirkan aku tuh banyak skin tag ya namanya Bu Santi. Aku juga ngeliat googling tuh skin tag, kan kadang orang tuh skin tag ada di leher ya. Nah kalau aku banyak banget di perut gitu. Nah aku itu kan kaget nih kemarin, kok ini apaan yang kering-kering gitu kan. Jadi skin tag aku tuh mengering dan mengecil. Jadi yang paling kecil, yang ukuran kecil-kecil gitu, yang udah timbul itu mengering terus mengecil, terus aku kopekin tuh hilang. Jadi tinggal nodanya dikit aja. Aku itu baru pakai sabun aja loh ini, karena aku lagi hamil kan. Aku belum minum Armoin, belum coba. Nah, si sabun ini aku baru bar kedua mau habis. Pas pakai satu bar itu aku ke kulit kan hormon ya, gatel-gatel banget aku biasa nih kalau hamil. Pas pakai sabun itu alhamdulillah banget lembab dan nggak pernah gatel-gatel. Biasanya aku habis mandi tuh gatel-gatel. Jadi aku pakai sabun yang lumayan, harganya lumayan gitu kan. Jadi nggak bisa sembarangan. Pas pakai skin treatment bar ini, kulit aku lembab, terus nggak gatel-gatel, dan aku nggak harus apply lotion. Jadi kalau malam-malam dok, aku tuh harus apply lotion, kalau nggak aku gatel-gatel. Jadi sebenarnya aku nggak tahu kulit aku tuh yang gatel-gatel di mana. Suka ada ya dok ya yang hamil kayak gitu ya. Nah semenjak aku pakai skin treatment bar itu nggak pernah garuk-garuk kayak monkey lagi kalau malam. Kalau siang juga, jadi kan harus apply lotion gitu kan. Nah ini enggak, jadi aku tuh lotion tuh dok yang 200 ml itu habis 3 hari doang biasanya. Sekarang nggak pakai lotion aja nggak pernah garuk-garuk. Nah lanjut sabun yang kedua nih, ini lebih amazing nih. Tag aku hilang, jadi mengering bener-bener gitu. Jadi besar-besar masih ada gitu. Nah yang kecil-kecil ini udah mengering bener-bener kayak apa ya?
Aku kaget kan, kok ini kok coplok ya? Ya, jadi Heeh. kisut terus lepas ya. Iya betul, kan kisut kan. Terus aku suka kopekin gitu kan, hilang gitu. Cuman udah aja gitu kan, keren banget ya. Ini cuman pakai barnya aja. Aku makanya dari tadi dengerin Kalinda semuanya kan, Armoin kok keren banget ya. Aku jadi pengen buru-buru lahiran nih minum Armoinnya. Itu alhamdulillah. Udah nggak tahan minum Armoinnya ya Teh Ana. Heeh, bener. Gini dok, aku tuh pengen ya. Cuma kan ada eh fibernya ya, Psyllium Husk-nya ya. Aku tuh Jangan takut micu uh, kontraksi ya. sebenarnya bukan ke memicu Hmm. kontraksi, cuma Hmm. nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi jadi terhambat masuk ke Oh dalam. iya bener-bener. Ya karena langsung keluar lagi ya. Ya, betul. Dibantu sama Bu Dela ini, Mbak Dela ini. Kondisinya Kak Ana disebut PUPPP, Pruritic Urticarial Purpose and Plaque of Pregnancy. Ya, betul Oh sekali. apa tuh? Itu tuh apa sih dok? Jadi Gimana? pruritis itu ya pruritis ya apa kayak benjolan-benjolan urtikaria itu baik papuls itu plak karena kehamilan. Jadi memang sebenarnya itu karena proses pemecahan melasma yang melanin yang tidak bisa pecah jadi ngumpul di satu tempat jadi kayak intek Tapi yang gitu. skintek ini tuh yang hamil anak kedua dok. Nah kan Ya. aku hamil anak ketiga, jadi udah 5 tahunan nggak hilang skintek ini. Sekarang hilang sama sabun Cameli. Luar biasa nih dokter produknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buat banyak orang. Keren banget. Makanya aku tunggu nih lotionnya buru-buru ya, Kararas. Jangan Ya, 2 Oktober lah. Iya betul. Mau secepatnya ya Teh Ana. Nunggu nanti. Siap Teh Ana. Sip. Alhamdulillah gitu aja. Paling yang bisa di-share. Kalau foto skin tag-nya nggak mungkin ya aku foto perutnya ya. Nggak usah. Yang penting memberikan manfaat baik. Iya, alhamdulillah keren banget dok. Sukses terima pokoknya kasih. buat Cameli semuanya. Amin, Terima kasih amin. Teh Ana. Iya, sama-sama. Siap, terima kasih banyak Teh Ana untuk testimoninya, luar biasa banget. Jadi hari ini ada 3 orang yang memberikan testimoni yang luar biasa. Jadi ya untuk Bapak Ibu yang kemarin mungkin sudah pesan Armoin dan belum dikonsumsi atau pesan barsok udah datang tapi belum digunakan, ayo coba digunakan. Insya Allah nanti bisa membantu permasalahan kesehatannya ya, yang apalagi berhubungan dengan kulit itu nanti akan terbantu dari produk-produk yang sudah kami sediakan. Mungkin ada lagi yang mau ngasih testimoni atau mungkin ada lagi dok yang mau ditambahkan? Lain waktu pingin bahas apa boleh loh disampaikan, pingin apa gitu, ada yang punya usulan nanti kita bahas sama-sama, kita ngobrolin sama-sama. Boleh, kalau misalkan nanti ada usulan apa yang mau dibahas oleh Dokter Santi, boleh nanti dikontak ke saya atau ke Bu Santi atau ke Pak Yudi, boleh nanti misalkan atau ke Dokter Santi langsung dok, nanti webinar nextnya mohon dibantu untuk ngebahas apa gitu, nanti kita bisa bantu jelaskan. Oke. Gitu. Mungkin atau mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan atau semuanya sudah cukup jelas untuk malam ini? Ya, kayaknya sudah jelas Mbak Raras. Kayaknya sudah jelas ya. Jadi nanti untuk hasil testimoni-testimoninya sudah kami PDF-kan, nanti akan kami kirim melalui grup. Jadi bisa mungkin kalau ada teman-teman yang nanti pada saat menawarkan bisnisnya atau produknya, tinggal share aja testimoni yang berupa PDF itu untuk membantu teman-teman menjelaskan ya, Bapak Ibu menjelaskan manfaat dari produk-produk yang sudah dirasakan secara nyata, atau kita bilangnya evidence base-nya itu udah nyata gitu ya dok ya hasilnya. Mungkin itu aja. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, sudah tidak ada lagi yang didiskusikan, sudah cukup jelas. Mungkin malam ini kita boleh sudahi saja ya dok ya. Nanti kita akan ketemu di
Zoom meeting selanjutnya. Terima kasih Dokter Santi atas waktunya, ilmunya luar biasa banget. Terima kasih Dokter Santi. Sehat Terima kasih selalu. selalu ya dok, sehat-sehat. Terima kasih, sehat selalu Dokter Santi, Mbak Rara, semuanya. Sama-sama. Terima Sehat-sehat kasih semuanya. Terima semuanya kasih yang banyak sudah atas hadir. kehadirannya Bapak Ibu. Tetap semangat, tetap kita fokus menjalankan bisnisnya. Kita punya produk luar biasa, kita punya sistem marketing plan juga yang luar biasa. Tinggal sekarang kita fokus untuk menjalankan bisnisnya dan kita kembangkan Kameli di seluruh pelosok Indonesia. Gitu ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya di webinar malam ini. Saya Rara Musawardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima Selamat kasih. malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, selamat malam.